Sementara yang tiba di UGD diberitahu tidak lagi menerima pasien. Sebuah rumah sakit umum yang menangani pasien COVID-19 di Taoyuan dikabarkan terjadi penularan dalam rumah sakit pada tanggal 11 malam. Pusat Komando Epidemi Sentral CECC pada tanggal 12 membenarkan adanya penambahan 2 kasus lokal, yaitu seorang dokter dan seorang perawat. Dokter tersebut mengalami tidak enak badan setelah melakukan operasi intubasi untuk pasien COVID-19. Dia dinyatakan positif setelah diperiksa. Sementara perawat yang terdiagnosis adalah teman wanita sang dokter. 然后在1月8号，从回顾起来，他觉得有一点点的症状。那到1月10号觉得身体不舒服，所以就报告医院，然后采检确诊。 CCC segera melakukan penyelidikan darurat terhadap 464 orang yang pernah kontak dengan kasus ini dan hasil tes kesemuanya negatif. Tidak ada indikasi perluasan penyebaran pandemi dalam rumah sakit, tetapi tetap memperkuat protokol pandemi termasuk penutupan lantai bersangkutan, tidak menerima pasien baru. 39 staf medis yang pernah kontak dekat beserta keluarganya harus isolasi mandiri. Sementara UGD tetap beroperasi seperti biasa. Rumah sakit di Taiwan Utara juga dikabarkan ada penularan. CCC pada saat pertama mencatat 56 orang bersangkutan untuk diperiksa. Selain itu, IKEA, Taimo, dan Metro Walk di sekitar juga ditutup untuk desinfeksi selama 1 hari. Seorang pasien yang cedera tulang belakang di Taichung mengeluhkan pengasuh PMI tidak memandikannya dengan benar dan tidak memberinya makan. Serikat Perekrut menyatakan pekerja bertindak demikian karena ingin ganti majikan. Menurut pemahaman Depnaker, kedua pihak memang sudah tidak rukun dan PMA tersebut tidak melakukan penindasan. Sementara Serikat Pekerja berasumsi perekrut kerja merekrut pengasuh karena keterbatasan ruang gerak sehingga berharap pemerintah memerhatikan masalah kemalasan atau perlakuan tidak wajar terhadap pasien. Ormas buruh mendukung transparansi informasi pihak perekrut dan pekerja. Pada saat yang sama, juga harus memastikan apakah jumlah pekerja dan sumber daya perawatan jangka panjang tercukupi. MOL menyatakan penggantian majikan untuk pengasuh harus sesuai hukum pelayanan. MOL akan terus aktif menangani dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kasus. Pemandangan negeri salju muncul di Gunung Fusok yang berketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut di Taichung. Salju kembali turun pada tanggal 11 pukul 11 malam. Meskipun salju telah berhenti, timbunan salju setebal 5 cm membuat rumah apel di area perkemahan pertanian Fusok seperti diselimuti frosting gura. Biro Cuaca Pusat CWB mengeluarkan laporan khusus suhu rendah pada tanggal 12 untuk 19 kabupaten dan kota di Taiwan. Suhu terendah di dataran rendah muncul pada dini hari di Miaoli dengan sekitar 6,4 derajat. Dini hari, salju juga turun di pegunungan tinggi Gunung Lala Taoyuan. Suhu rendah juga menurunkan salju di daerah pegunungan kota peraja Jianxi, Hsinchu karena banyak jalan yang licin. SD Xinguang, SD Xiuluan, dan SD Yufeng mengumumkan penangguhan kelas selama 1 hari. CWB menyatakan waktu terdingin gelombang dingin kali ini jatuh pada tanggal 12 malam hingga dini hari berikutnya. 例如有三高、高血压、高血脂、高血糖、糖尿病的病人，还有年纪大的一个病患，民众也是必须要小心。 Gelombang dingin yang beruntun juga membuat pasien darurat di seluruh Taiwan meningkat. Statistik dari tanggal 11 pagi hingga pukul 12 siang menunjukkan 2 kasus dari Taipei, 4 kasus dari Dung Taipei, Keelung hingga pukul 8 pagi telah ada 2 kasus. Sementara di kota Chiayi terdapat 4 orang kehilangan nafas dan detak jantung dalam 2 jam. Terhitung 5 orang meninggal di Yunlin sampai jam 2 siang. Dokter mengingatkan pasien dengan risiko tinggi harus selalu bersikap waspada. Kapal ikan Suao Yong Yuxing 18 yang putus komunikasi di Pulau Midway di Pasifik telah memasuki hari ke-13. Keberadaan Kapten Taiwan bersama 9 ABK Indonesia masih belum diketahui. Dewan Perikanan menjelaskan kemajuan pencarian dan penyelamatan terbaru bahwa pihak AS telah membantu memastikan posisi kapal dan kembali memberikan foto pada tanggal 9. Pada saat yang sama, Satuan Patroli Laut juga memberangkatkan kapal penyelamat pada tanggal 11. Kapal patroli 8 CGA telah melaju ke perairan Pasifik Utara untuk penyelamatan. Dewan Perikanan menyatakan ada sebuah kapal dapat mendekati Yong Yuxing paling cepat pada tanggal 12. Sementara dari perbandingan kedua foto yang diberikan AS pada tanggal 2 dan 9, ditemukan bantaran spons anti-tabrak kapal berpindah tempat. Saat ini, pihak Taiwan masih terus berkoordinasi dengan kapal perang AS untuk bantuan penyelidikan dan penyelamatan.